ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan dan harus tunduk. Jadi perjuangan mengalami sebuah sudahlah Pak Ganjar, move on. Kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, kuda tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun di mana. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti jujur hidupnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Kecewa dan sedih. Tapi dengerin Pak Ganjar, apa wajangan Pak Jokowi ini. Energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya. Jika suara-suara kebebasan tidak dibungkam, termasuk oleh rejim otoriter yang mengklaim dirinya populis berpihak kepada rakyat. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu, cuek aja. PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Iya. Tapi kan PDIP ribut, kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, semangat ya untuk hari ini ya. Nah ya, komentar Pak Ganjar maupun Pak Hasto dalam sebuah perkumpulan di PDIP tadi ya, yang menyebut bahwa zaman sekarang ini kebebasan berbicara dihalang-halangi lah, apalah itulah, berserikat berkumpul dihalang-halangi atau bagaimanakah. Loh, lah itu berkumpul dibiarkan saja, berserikat mengadakan diskusi juga nggak diapa-apain. Waktu kemarin Ripka Ciptani menghina merendahkan Pak Jokowi sampai keluar kata-kata diksi binatang juga masih ada di samping Pak Ganjar tadi. Rocky Gerung, Amin Rais dan lain sebagainya yang hari-hari berbicara di media, berbicara di suatu acara, diundang kemana-mana dengan diksi mencela, menghina Pak Jokowi, sampai sekarang juga nggak diapa-apain. Jadi kebebasan berpendapat yang mana yang dihalang-halangi atau dibatasi oleh Pak Jokowi? Bahkan di era Pak Jokowi ini, hal yang seperti itu malah kebablasan. Berbeda dengan era-era sebelum Pak Jokowi yang hal semacam ini itu hanya dilakukan oleh satu orang saja. Nah sekarang ini orang bebas menghina Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Peristiwa kuda tuli mengajarkan kepada kita, ketika suara rakyat mencoba dibungkam kembali, ketika kekuasaan otoriter mencoba dihadirkan kembali, tempat ini menjadi saksi bahwa yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah berhenti di dalam memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat itu sendiri.
sehingga suara-suara kebebasan tidak dibungkam, termasuk oleh rejim otoriter yang mengklaim dirinya populis berpihak kepada rakyat. Dan untuk itu saudara-saudara sekalian, mari terus kita perjuangkan komitmen kita di dalam menjaga demokrasi itu, di dalam menjaga kebebasan pers, di dalam menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan percayalah bahwa kekuasaan setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Kuda Tuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam. Gua gone through 98 when I was 14 years old, and then gue lihat hari ini. Inilah memang, saksi memang beda banget. Kalau 98 dulu ya. problem kita tuh sama Bagaimana pemerintah. itu terakhir? Of course masih ada ketidakadilan apa bicara Dibandingkan dengan sekarang. ini. Tapi gue melihatnya sekarang hari ini sebetulnya yang lebih bahaya itu adalah kita bentrokan orang ke orang dan state itu nggak menengahi. Setuju. Hari ini kebebasan berbicara kita tuh nggak dihalangi pemerintah. Menurut gue kebebasan berbicara itu kita sekarang facing civil versus civil. Dan itu ntar tergantung popularity vote aja mana yang dapat lebih gede dukungannya. SJW itu kan sebetulnya function because the state doesn't function. Karena dia nggak ini, akhirnya kita the favor of the people untuk giving pressure. Tapi kalau sekarang menurut gua udah nggak ada sih. Sekarang udah orang lawan orang aja. Jokowi itu tidak pernah punya masalah. Jokowi tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun dalam konteks politik. Jokowi tidak pernah menciptakan manuver atau pernyataan yang bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan siapapun. Jokowi itu bukan seorang yang ofensif, bukan penyerang atau striker dalam sepak bola. Dia hanya berjaga dan melakukan counter ketika serangan datang. Tidak menggunakan energinya untuk menyerang, tapi mengelola dan memanfaatkan energi lawan untuk mengcounter serangan. Ini sungguh-sungguh strategi yang efektif dan irit tenaga. Lalu kenapa seolah-olah Jokowi bermasalah dengan orang banyak? Bahkan seolah-olah bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang bilang gitu siapa? Yang benar bukan Jokowi yang bermasalah dengan orang-orang yang mengklaim Jokowi bermasalah dengan mereka, tapi merekalah yang bermasalah dengan Jokowi. Lalu mereka mencari dukungan dengan menyatakan bahwa Jokowi bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Lah ini kan cuma soal klaim-mengklaim aja. Misalnya tudingan Jokowi berkhianat terhadap partainya. Bentuk pengkhianatannya seperti apa? Wong Jokowi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mundur atau keluar dari partai seperti Marwarar. Partainya sendiri yang salah tingkah. Dan setelah bingung menentukan sikap, akhirnya menyatakan Jokowi bukan bagian dari mereka. Jadi sebelah mana pengkhianatannya? Bahwa kemungkinan Jokowi tidak sejalan dengan keinginan ketua umum partainya, iya. Bahwa Jokowi tidak mau kebijakan dan strateginya memimpin negara didikte oleh ketua umum partainya, iya. Tapi itu tidak lantas membuat Jokowi berkhianat seperti yang dituduhkan mereka yang merasa mewakili rakyat untuk mengadili Jokowi itu. Bayangkan saja, hanya untuk mengcounter Jokowi, sekjen partainya sampai bingung. Sebentar marah, sebentar nangis, bolak-balik begitu. Tapi tetap ujung-ujungnya apa kata ketua umum? Mau menyerang Jokowi dengan tuduhan apa lagi? Kalau secara legal formal tidak ada satupun undang-undang dan hukum yang dilanggar beliau. Maka tidak heran kemudian yang sering muncul adalah tuduhan tanpa dasar, seperti peluru kosong tanpa mesiu. Jadi kesimpulannya, Jokowi tetap kalem, tetap tenang, tetap santai, sementara orang-orang itu yang sibuk merasa punya masalah dengan Jokowi.